sama kita baca rangkuman buku yang buku bestseller, teman-teman udah gampang banget tinggal baca buku. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman Solihah. Waalaikumsalam. Masa saya dibilang Solihah? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Selamat datang di Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. The Art of Dakwah. Selamat datang. Oke, kami ucapkan selamat datang pada teman-teman semua dan sahabat semua. Silahkan yang baru join bisa cari posisi yang enak, ya. Posisi yang enak. Ya. Alhamdulillah sudah bergabung sekitar 236 partisipan. Insya Allah pada malam hari ini kita kehadiran bintang tamu spesial. Nah, kita akan belajar bareng sama bintang tamu ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi baru di hari ini. Oke. Oke, sambil kita menunggu, boleh kenal-kenalan dulu deh. Ini dari kota mana aja, nama dan kotanya. Nah, kali aja ada yang satu kota, jadi bisa Di kopdar. chatroom, di chatroom. Oh, di chatroom ya, silakan di chatroom, silakan nama dan kotanya, silakan. Kang Ageng di unmute ya. Apa tuh? Oke, siap. Oke, luar biasa. Ada dari Makassar, hadir. Pekanbaru, Ima Bengkulu, Delis Jogja, Ahmad Payakumbu, Neni dari Medan, Rendra dari Jogja, Devi dari Bogor ya. Luar biasa. Denny Cilacap, Iis Cilegon. Oke, Bulan dari Jaktim, Hadiroh. Ya. Dari tadi Ustaz Ageng. Wah, ternyata ini ada Zoro juga hadir kesempatan kali ini. Ada Zoro, Masya Allah. Kayaknya Zoro dari mana ini? Oke, ada Ika dari Riau, ada Aceh. Waduh, luar biasa Aceh. Ada Nani, kemudian Melda dari Riau. Rika dari Lumajang, Ahmad Maulana Jakarta, Rezi Sumbar, Nurjannah Jogja. Masya Allah, luar biasa. Ini dari seluruh penjuru kota. Oke, bisa hadir pada kesempatan kali ini. Kita tunggu ya, bersabar. Kita sambil menunggu sahabat-sahabat yang lain yang mungkin sedang mengantri di waiting room. Ya. Ini masih ada kelihatan connecting, sebenarnya belum tersambung suaranya ya. Oke, sudah tembus 272 di Zoom hari ini, malam hari ini. Oke, kita masih sabar menunggu. Ini ada yang dari luar negeri nggak nih? Oke, yang dari luar negeri bisa raise hand ya. Oke. Alhamdulillah sudah dihadiri juga oleh para alumni dari private class, ya, dari angkatan 1 ya, angkatan 2 dan angkatan 3 ya. Oke, ada yang raise hand nih, ada Ummu Hanifah. Oke,
Oke, ini Hanifah dari luar negeri apa nih? Dari Australia. Oke, dari mana? Dari Australia. Ya? Dari mana? Dari Australia. Australia kan. Oh, dari Australia. Masya Allah. Luar biasa dari Australia ya. Ini Mas Dedi juga nih. Dari mana Mas Dedi? Raise hand ya. Oke, baik. Oke, kita lihat lagi. Ada dari Sakit, ada dari Baru, ada dari Alfara. Oke. Oh, dari perbatasan Malaysia Indonesia. Wah, hadir. Oke. Juga. Oke. Alhamdulillah sudah hadir sekitar 303 partisipan pada malam hari ini. Quran. Oke, kita masih dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah suara masuk. Waalaikumsalam. Masuk. Waalaikumsalam. Untuk saat ini kayaknya putus suara. Belum mulai ya? Ya, suara. Sebentar lagi kita mulai. Suara Mas Mulai Wisnu ya? masih putus-putus. Masih putus-putus ya? Mulai ya? Ya. Kes. Oke, bentar. Apa karena putus-putus ya suaranya? Aduh. Ya. Mulai ya? Ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Oh, putus-putus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Putus ya. Padahal apa karena di atas, Andre? Sinyalnya jadi nggak bagus. Hah? Sudah Iya, masuk, sudah bagus. Mas, Udah bagus? ya udah Udah, Mas. cukup. Udah cukup bagus. Mas, Bentar ya. Sudah. Ya udah, ya. Alhamdulillah. Udah. Nah, tentu nggak lampunya. Baik, 1, 2, 3. Oke. Oke, Kang Ageng silahkan dimulai. Oke, sebentar. Ini suara saya kok masih putus-putus ya. Ini sama ada feedback suara saya ya. Kang Ageng sinyalnya merah. Lagi ngambek kayaknya. Oh gitu ya, merah ya. Oke, sebentar. Kita cek dulu. Kita lihatnya. Kayaknya lagi ngambek nih. Sebentar, kita cek dulu.
Oke, sambil menunggu Kang Ageng siap. Nah, ini ada presentasi dari tim Cinta Quran. Silahkan Kang Mada. Tes 1 2. Cek 1 2. Ada. Gimana Tat? Sudah masuk? Sudah masuk. Silahkan dimulai Kang Mada. Sudah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, rekan-rekan dari sahabat-sahabat The Art of Dakwah, gimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semangat sekali ini saudari kita insya Allah. Cuma saya agak feedback ya kedengarannya. Gimana? Aman. Moderator Aman, atau aman. operator? Aman suaranya. Aman. Aman. Siap. Silakan lanjut. Baik, sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan yang hadir di sini kami doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap istiqomah dalam kebaikan. Dan bagi mungkin di antara kita ada yang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya. Dan juga mungkin dari keluarga kita masih ada yang sakit juga Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan yang sempurna insya Allah. Baik, sahabat-sahabat The Art of Dakwah, insya Allah malam hari ini saya Mada, wakili dari Cinta Quran, ingin berbagi informasi dan kabar gembira insya Allah bagi teman-teman semua. Saya mohon izin sebentar untuk ada yang di share screen. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bertanya di sini, siapa yang tahun 2021 besok ingin atau punya keinginan dan berazam ingin umroh ke tanah suci? Tentunya kita sebagai seorang muslim sangat ingin sekali langsung beribadah di depan Ka'bah yang selama ini kita sholat selalu menghadapnya, bermohon menghadapnya, dan juga kita sangat ingin sekali untuk mengunjungi makam dari Rasulullah kita tercinta Muhammad SAW. Dan alhamdulillah teman-teman sahabat-sahabat The Art of Dakwah, kami dari Cinta Quran menginformasikan kembali, mungkin sudah disampaikan sebelumnya, bahwa kami memiliki memberikan kesempatan 12 umroh gratis bagi sahabat-sahabat semua yang hadir pada malam hari ini. Dan ini sudah di akhir tahun, sudah di akhir Desember, insya Allah mendekati akhir Desember, kita akan umumkan dan mengundi siapa yang beruntung untuk mendapatkan kesempatan umroh gratis bersama Cinta Quran. Caranya sangat mudah teman-teman, cukup mengklik s.id/12 umroh gratis. s.id/12 umroh gratis. Silakan bagi teman-teman yang sudah daftar lagi nggak apa-apa, atau yang belum mendaftar silakan manfaatkan karena ini mungkin kesempatan terakhir ya. Karena pertemuan selanjutnya mungkin sudah berganti tahun, kita sudah mengundi. Insya Allah silakan dimanfaatkan untuk kesempatan umroh gratis. Mudah-mudahan salah satu di antara teman-teman yang hadir bisa mendapatkan kesempatan umroh bersama Cinta Quran, insya Allah secara gratis. Yang kedua, bagi teman-teman, kami informasikan kembali, kita di awal tahun nanti 21 bulan 1 tahun 2021 akan ada sebuah event gerakan hapus buta aksara Quran di Indonesia untuk lebih memastikan kembali
untuk menghapus gerakan hapus buta aksara Quran di Indonesia, agar teman-teman saudara-saudara kita lebih aware terhadap saudara-saudara kita yang belum bisa membaca Al-Quran. Nah, di sini bagi teman-teman kami mengundang sekaligus mengajak teman-teman The Art of Dakwah untuk juga berkontribusi, setiap orang satu orang sumbang satu ayat. Insya Allah gerakan hapus buta aksara Quran ini akan diikuti 6.236 partisipan. Pembaca Al-Quran insya Allah yang terbesar dengan melibatkan lebih dari 6.000 partisipan. Insya Allah semuanya sudah berkontribusi, termasuk juga Bang Inu, juga Ustadz Asaf, Ustadz Almi sudah berkontribusi. Silakan teman-teman yang berkontribusi bisa menghubungi nomor yang tertera di layar atau langsung ke webnya di hapusbutaaksaraquran.com. Dan yang terakhir, teman-teman dakwah yang ingin berkontribusi langsung bisa mengklik s.id/untuk negeri, s.id/untuk negeri. Dengan nominal 10.000 rupiah saja, kita insya Allah sudah bisa membantu saudara-saudara kita, membantu saudara-saudara kita yang belum bisa membaca Al-Quran insya Allah. Dan kita berdoa setiap huruf yang mereka baca mengalir pula pahalanya bagi kita sekalian insya Allah. Baik rekan-rekan semua, demikian informasi dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah. Terima kasih kepada Mas Mada. Ini jaringan saya sudah normal belum ya? Udah Kang Agung. Oh, udah ya? Oke. Baik. Sudah Kang Ageng. Aman. Oke. Cek. Cek 1, 2, 3. Dicoba soundnya. Lanjut, Oke, sudah mantap ya. bagus Oke, sinyalnya. alhamdulillah. Bagus ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Waalaikumsalam. 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 Pada ini, insya Allah ini adalah public class di acara The Art of Dakwah yang insya Allah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan inspirasi di acara ini. Masya Allah. Oke, baik, dan kita betul bersyukur pada malam hari ini. Salawat dan salam Oke, sebentar. Kang Devi, ini masih ada feedback ya? Enggak, Kang Agung. Lancar, suaranya bagus. Cuma mic Kang Agung sekarang termute. Oke. Ya. Halo, Kang Devi. Hadir Kang Agung, suaranya bagus banget, lancar. Oke. Sudah lancar ya? Alhamdulillah. Oke, Aman baik. Kang Ageng. Ini suara Sudah saya aman, kok sudah mantul aman. lagi gitu. Kenapa ya? Cuma Mantul, perasaan, mantul. cuma perasaan aja. Baik, Mantap, baik. betul. Insya Allah malam hari ini kita kehadiran tamu yang luar biasa, yaitu Mas Teguh Wisnu. Masya Allah. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya, bareng juga dengan guru kita semua, yaitu Ustadz Asep Supriyatna. Silakan Ustadz Asep. Baik, Halo, terima Ustadz Asep. kasih Kang Ageng. Halo, Oke. suara saya sudah Masya terdengar? Allah. Oke, mantap. Sudah. Sudah terdengar, sudah. Silakan Ustadz Asep.
Baik, ini suara saya juga sama nih kayak Kang Ageng nih kayaknya. Mantul-mantul. Iya, kenapa ya Tatnya? Mantul-mantul ya Tatnya. Apa ini lagi di take down? Sekarang gimana? Zoom-nya. Baik, sekarang sudah lebih bagus suaranya Kang Ageng? Masih. Sudah. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, syada la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Malam hari ini kita bisa bertemu kembali. Senang banget bisa ngobrol lagi. Mudah-mudahan ini menjadi obrolan penuh dengan kebaikan. Kelas kita mudah-mudahan menjadi kelas yang penuh dengan keberkahan dan tentunya mudah-mudahan memberikan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita, tidak hanya di dunia tapi juga di yaumil akhir nanti. Salam dan salawat untuk Rasul tercinta baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita bisa kumpul dan spesial banget ya Kang Ageng, Kang Ramli dan teman-teman sekalian, karena malam hari ini kita kedatangan artis hijrah yang kita tahu dulu nggak salah sampai tersanjung berapa ya, atau Cinta Fitri. Cinta Fitri bukan tersanjung. Oh, Cinta Fitri ya, bukan tersanjung. Beda zaman, ya. Beda zaman. Yaitu Mas Tengku Wisnu atau kita sering nyebutnya Bang Inu. Oke. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Bang Inu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini lagi di mobil tah? Iya nih Ustadz Afwan nih. Masya Allah, luar biasa. Saya kira di pesawat pribadi, ini di atasnya garis birunya itu tak kira pesawat pribadi. Oh iya. Ya sekilas-sekilas kayak pesawat pribadi Ustadz. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ustadz. Ustadz Asep gimana? Kapan nih kita ngaji lagi Ustadz? Iya kapan nih? Diundang lah. Kita bikin program nanti tilawah on the street. Nah, yang nanti kita ayo boleh Ustadz. Bacaan saudara-saudara kita yang ada di pinggir jalan ya. Seru banget. Iya, insya Allah. Boleh disapa dulu dong Bang Inun, sahabat-sahabat kita. Ini kita di grup Art of Dakwah. Silahkan Bang Inun. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Salam kenal semuanya. Bu, ini sore agak feedback ya Ustaz ya? Atau Ana sendiri ya? Ya itu saya juga seperti itu, tapi ke audiens nggak ada pengaruh tadi. Enggak ya? Silakan. Oh, oke, sorry. Siap. Mana? Saya buka aja mungkin ya. Ya, salam kenal semua saudara-saudaraku di grup Art of Dakwah ya, Masya Allah. Nah ini, Masya Allah nih, ini suatu kehormatan diundang sama guru saya, Ustadz Asep ya. Ustadz Asep ini guru ngaji saya nih. Jadi guru ngaji dadakan. Saya, kenapa Ustadz? Guru ngaji dadakan. Masya Allah Ustadz, banyak yang mudah-mudahan dapat ini ya, dapat ilmu dari yang konten kita buat ya Ustadz ya. Amin. Insya Allah bermanfaat. Dan amin. Dan kemarin ada teman artis juga sih yang nanyain soal, bentar. Halo. Sebentar. Ya. Halo, Assalamualaikum. Nah. Oke, sudah bisa. Oh, masih mantul ya. Ya, oke. Nggak apa-apa. Ke ya, sini kok enggak. Oke, Ustadz ya alhamdulillah ya, suatu kehormatan diundang sama Ustadz Asep, alhamdulillah, dan senang juga bisa ketemu sama teman-teman, guru-guru saya, abang-abang saya di Cinta Quran, Masya Allah.
Ini jadi sorry, ini mantul-mantulnya lumayan ini ya bikin jadi bingung ngomongnya. Bener. Nggak apa-apa, ini aja Tapi ngalir aja bukan lah. saya doang, apa-apa. Ustadz Asep juga ngerasa mantul tadi ya? Ya, sama. Cuma di audiens aman sih, di kita aman dapatnya. Aman ya? Oke, saya mungkin saya izinin kecilin suara dulu ya Ustadz, biar jadi enak ngomongnya ya. Boleh, silakan. Oke. Ya, tes. Oke. Ya, alhamdulillah nih. Ini pertama kali saya diundang sama Ustadz Asep di dakwah. Ada saudara kita juga nih sebelumnya, Mario Irwinsyah kalau tidak salah ya Ustadz ya. Diundang juga di Art of Dakwah. Jadi waktu Ustadz Asep bilang, Bang bisa ini nggak join di Art of Dakwah? Oh boleh banget, malah senang. Saya juga bisa belajar juga di sini. Walaupun akhirnya jatuhnya nanti saya yang ditanya-tanya nih sama Ustadz Asep. Harusnya kebalik. Harusnya saya yang nanya-nanya sama Ustadz Asep gitu. Karena kan dunia sedang terbalik, Mas. Dakwah di dunia dakwah udah pasti otomatis Ustadz Asep yang lebih paham soal dunia dakwah ya. Nah, harusnya saya yang bergerak di dunia entertainment, bergerak di dunia entrepreneurship ya. Ini harusnya bertanya sama Ustadz Asep bagaimana sebenarnya yang harus kami lakukan atau strategi yang kami harus lakukan ketika berdakwah di dunia kami gitu. Harusnya seperti itu. Cuman karena guru udah bilang saya yang menjadi narasumber ya gimana ya teman-teman ya, kalau guru udah bilang ya kita ikutin aja ya. Ya gitu kali ya. Tapi balik lagi senang banget bisa di sini. Salam kenal buat semuanya. Tadi saya lihat beberapa chatnya itu ada yang dari Aceh, ada yang dari berbagai kota di Indonesia, daerah di Indonesia. Jadi alhamdulillah dengan kondisi seperti ini kita bisa bersilaturahmi satu sama lain. Mungkin itu Ustaz. Amin. Siap. Memang Bang Inu ini merendah sekali ya, padahal ilmunya juga luar biasa. Yang kita tahu bahwa Bang Inu ini bagaimana perjalanan beliau gitu kan, dari mulai memutuskan untuk hijrah, lalu kemudian ikut dalam penggerak dakwah di selebritis, public figure dengan berbagai macam aktivitas beliau. Kita juga jadi penasaran sebenarnya Bang Inu, apa sih yang mendorong Bang Inu tidak hanya hijrah tapi juga ikut terlibat dalam dakwah Bang Inu? Ustadz apa? Ulang tolong Ustadz. Kita kan tahu Bang Inu hijrah ya. Lalu kemudian ikut dalam komunitas dakwah, lalu ikut juga berdakwah gitu kan. Apa yang mendorong Bang Inu untuk melakukan itu? Padahal kan dengan kehidupan Bang Inu yang sudah luar biasa, sibuk, kemudian ya kita tahulah bagaimana kehidupan artis dengan kekayaan, dengan dunia dan sebagainya, kok mau-maunya gitu loh Bang Inu masuk dalam dunia dakwah. Apa yang melatar belakangnya Bang Inu? Oke. Saya coba jawab ya Ustaz ya. Ya, monggo Pak. Saya kecilin dulu suara biar nggak feedback ke sayanya. Oke, Ustadz, alhamdulillah kalau dibilang apa yang membuat tertarik untuk berdakwah juga, ini sebenarnya balik lagi karena arahan dari guru-guru saya, termasuk Ustadz Asep, Ustadz Fatih, Ustadz Felix, Ustadz Adi, Hidayat, dan guru-guru kita yang lainnya. Ya. Nah ini jadi bahasanya gini, ketika selama di dunia entertainment, saya mengakui dan mengakui bahwa banyak kesalahan-kesalahan yang pernah saya buat dulu gitu. Saya juga jujur juga pernah melakukan ya namanya ada dosa, ada kita bilang maksiat lah yang pernah dilakukan gitu kan. Nah setelah itu ketika mencoba untuk jadi lebih baik di mata Allah itu kita bilang proses berhijrah ya. Awal proses berhijrah hanya belajar, hanya memperdalam ilmu gitu kan, memperbanyak ibadah. Ternyata ada satu hal yang menjadi tanggung jawab bersama, yaitu soal dakwah ini ya.
urusannya dengan dakwah, persoalan apa soal dakwah. Nah, cuman kalau kita ngomong dakwah, kalau sepintas orang awam, saya maksudnya, saya berpikir dakwah, oke. Dakwah itu memang dulu saya berpikir, oke, dakwah itu kan tugasnya ustadz. Kenapa saya bilang bisa seperti itu? Ya karena saya menganggap dakwah itu ya berdiri di atas panggung, berdiri di atas mimbar, itu terus menyampaikan ilmu agama gitu loh. Ceramah maksud saya kayak gitu. Nah, saya dulu kan berpikir seperti itu. Nah, terus dikasih tahu dakwah itu pahalanya besar banget loh. Saya jadi iri jadi iri sama Ustadz, maksudnya iri dalam arti positif ya. Enak banget ya Ustadz, pahalanya gede banget, kita nggak ada ilmunya gimana cara dapat pahala gede itu gitu loh. Nah, akhirnya setelah mulai belajar dan ngobrol sama Ustadz, waktu itu ada satu Ustadz, saya ingat banget waktu itu di Depok ya, saya lupa, di Depok kalau nggak salah, di daerah Depok. Saya nanya, saya bilang, Ustadz, saya pengen deh dakwah, saya bilang gitu kan. Karena jujur, saya pengen hapus dosa-dosa saya yang dulu gitu loh. Dengan salah satunya, dengan pahala, insya Allah dengan pahala yang besar ini, yaitu dari dakwah gitu Ustadz. Tapi gimana caranya Ustadz ya? Jujur ilmu kurang. Terus apalagi kalau sampai ditanya-tanya soal agama, waduh habis saya bilang gitu kan. Nah, kira-kira gimana Ustadz? Nah, Ustadz guru saya mengatakan bahwa ya nggak usah khawatir. Apapun yang kamu lakukan ketika membantu dakwah, termasuk dakwah guru kamu gitu ya, maksudnya dakwah Ustadz yang sedang ceramah, itu juga kamu dapat pahalanya gitu. Sekecil apapun yang kamu lakukan. Jadi jangan pernah merasa jasa kamu kecil. Maksud dalam arti jangan pernah merasa kayak, aduh, saya cuman tukang bawa kabel untuk nyalain listrik nih, nyalain lampu lightingnya gitu. Cuman itu tugas saya. Salah kamu kalau berpikir seperti itu. Karena ketika di dakwah tidak ada yang namanya kepala, tidak ada yang namanya ekor. Semua itu sama gitu loh. Semua itu sama. Jadi dari orang, bahasanya dari tokoh ataupun ustadz yang menyampaikan ilmunya di atas panggung, sampai orang yang tidak tahu sama sekali, dalam arti dia hanya menjaga saf agar tidak berantakan, itu juga pahalanya besar loh gitu. Kamu kebayang nggak kalau misalnya kita bilang nih, orang yang jaga saf, maksudnya jaga jaga jamaah agar tidak agar rapi gitu ya. Kamu kebayang nggak kalau misalnya jamaah itu akhirnya tidak rapi secara pengaturan tempat duduknya? Kamu kebayang nggak kalau misalnya akhirnya meluber kemana-mana, terus tidak ada yang atur? Nggak mungkin Ustadz yang di atas panggungnya, tolong itu rapiin segala macam. Nggak mungkin Ustadz semua, nggak mungkin one man show gitu kan. Nggak mungkin semua, nggak mungkin Ustadz melakukan semua tugasnya. Pasti butuh bantuan orang-orang lain gitu loh. Butuh bantuan sampai hal-hal yang terkecil gitu loh. Nah, jadi pertama poinnya yang saya tangkap adalah di dalam dakwah, mau dibilang hanya mengambil peran bahasanya dalam secara zohir itu kelihatannya kecil, padahal itu bisa jadi pahala yang besar, itu bisa jadi dari kamu loh. Kenapa bisa seperti itu? Bisa jadi apa yang kamu lakukan tuh ikhlas karena Allah. Bisa jadi nauzubillah ya, dibilang bisa jadi malah ustadz yang bahaya, bisa jadi ujub tiba-tiba. Nah, ini maksudnya saya bukan mengatakan ustadz, bukan. Tapi maksudnya disampaikan, hati-hati loh, di atas panggung itu bisa ujub loh kita. Nanti kalau udah ujub nggak karena Allah, itu malah bahaya kan. Bisa jadi yang kamu lakukan nggak diliatin orang nggak tahu kamu, malah itu kamu dapat pahala gitu loh, karena ikhlas karena Allah gitu. Nah, wah, Masya Allah ya, semangat juga. Bahasanya di belakang layar, kita juga bisa dapat pahala karena peran kecil kita, kalau yang kita artikan pahala, peran itu kecil gitu. Itu yang pertama. Terus kedua, ustadz tersebut mengatakan, Bang, coba lihat deh, abang ada potensi nggak gitu. Apa ya potensi? Main sinetron paling saja, acting gitu kan. Terus emang bisa dapat pahala gimana ya Ustaz gitu kan. Terus enggak, coba apa lagi kira-kira? Abang kan di dunia entertainment gitu kan. Kira-kira apa yang abang bisa lakukan ketika dulu di dunia entertainment terus bergabung di dunia dakwah gitu ya. Di ranah dakwah. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Oke, saya ketika di dunia entertainment bukan hanya pemain sinetron sih. Saya pernah juga beberapa kali disuruh jadi
host program religi, saya bilang gitu kan. Jadi host gitu kan. Nah, sekarang pertanyaan simpel gini, kira-kira abang mau nggak, bahasa gini ya, abang mau nggak memaksimalkan kompetensi abang di situ gitu loh. Maksudnya dalam arti untuk dunia dakwah. Simpelnya contoh kayak gini, jadi hostnya Ustadz. Mau nggak? Mau aja sih Ustadz gitu. Nah itu kan berarti ada potensinya abang yang bisa dimaksimalkan untuk dakwah gitu loh. Oke, jadi host Ustadz juga dapat pahala. Iya pasti dapat pahala gitu. Terus abang membawa program-program religi. Waktu itu kan saya pernah bawa program religi itu di Trans TV hampir 4-5 tahun sama teman-teman yang lain ya, host-host yang lain. Itu abang kebayang nggak? Itu pahalanya yang mengalir. Bahkan bahasanya banyak saudara-saudara kita yang memang ringnya itu bahasanya bukan ring pengajian, itu banyak yang nonton loh. Akhirnya malah dapat pahala. Dan yang Masya Allah pernah ini testimoni real ya, yang pernah ada yang menyampaikan bahwa yang nonton sampai yang non-muslim nonton gitu loh. Nah, ini kan mungkin agak susah ketika ada pengajian secara, maksudnya dalam arti di masjid, sepertinya susah untuk non-muslim untuk masuk ke dalam masjid gitu kan. Ini kalau di TV nasional orang nonton, orang lihat. Secara nggak mungkin dia tidak sengaja muter programnya, program religi abang gitu. Tapi dia menonton. Dan dia menyampaikan bahwa sangat menarik melihat program ini. Karena kan dibawakannya dengan ya entertaining juga gitu kan. Nah, artinya sebenarnya semua kita ini bisa melakukan dakwah dengan potensi masing-masing gitu loh. Nah, inilah yang membuat saya semangat Ustaz, karena poin utamanya sebenarnya dakwah itu ketika kita lakukan mendapatkan pahala yang besar. Setahu saya seperti itu, Ustaz. Nah, terus semakin semangat lagi ketika ternyata saya bisa berdakwah juga dengan potensi yang saya miliki gitu loh. Nah, itu semakin membuat saya semangat. Gitu sih, Ustaz. Masya Allah, luar biasa ya. Gimana teman-teman sekalian? Keren ya. Oke, jadi yang pertama kenapa Bang Inu terjun dalam dunia dakwah, tidak hanya hijrah, kan ada juga ya yang public figure yang hanya memilih hijrah. Tetapi aduh kalau sampai ikut dakwah kayaknya enggak deh gitu kan, berat gitu kan, gue kan artis gitu kan, aduh masih ini itulah gitu kan. Tapi Bang Inu alhamdulillah luar biasa gitu kan. Yang kedua bahwa kita bisa berdakwah dengan kompetensi kita masing-masing. Nah ini perlu dicatat teman-teman sekalian. Jadi artinya siapapun kita, bidang apapun yang sedang kita geluti sekarang, apakah kita pebisnis, pengusaha, karyawan, ibu rumah tangga, dan lain sebagainya, ternyata kita bisa dengan kompetensi kita itu memberikan peran penting dalam dakwah, dan tentunya pahalanya luar biasa. Masya Allah. Keren gak nih teman-teman sekalian ya? Inspirasinya dari Bang Inu. Oke Bang Inu, ini ada lagi pertanyaan nih. Jadi teman-teman yang ingin bertanya nanti silakan disampaikan di kolom chat room-nya. Nanti kita coba diskusikan dengan Bang Inu. Baik, Bang Inu. Terkait dengan ketika memutuskan untuk berhijrah dan berdakwah. Saat itu kan pasti mendengar Ustadz bicara, pasti saat itu mendengar orang menyampaikan dakwah. Sehingga Bang Inu tertarik gitu kan dengan dunia Islam. Menurut Bang Inu, Ustadz atau pembicara atau pengemban dakwah yang seperti apa sih yang menarik buat Bang Inu? Waktu di awal ya, Ustadz ya? Ya, betul. Mungkin karena waktu itu baru belajar, ya memang waktu itu kan memang hal-hal yang nggak terlalu berat ya, Ustadz ya. Nah, jadi jujur waktu itu awal-awal senang lihat Ustadz Felix waktu itu, Ustadz. Gitu. Ustadz Felix di Twitter. Karena memang karena nggak ada koneksi di lingkungan Ustadz gitu ya, nggak tahu kemana. Nah, saya mencoba untuk mencari Ustadz itu di dunia media sosial. Dan kita tahu waktu itu kan Ustadz Felix sangat aktif di Twitter ya, waktu awal-awal dulu sebelum Instagram nih. Waktu itu Ustadz Felix sangat aktif di dunia Twitter. Jadi yang kelihat
siapa nih ya, kata-katanya bagus, terus ustadznya smart gitu kan, nyampain sesuatu segala macam. Saya waktu itu menyapa Ustadz Felix kan. Assalamualaikum Ustadz, kenalkan saya Teguh Wisnu, dan saya sampaikan lah beberapa gitu. Saya pengen belajar Ustadz gitu. Nah, ada Ustadz Felix, terus ada Ustadz Khalid Basalama. Waktu itu Ustadz Khalid Basalama malah saya ketemunya itu qadarullah nggak sengaja Ustadz. Saya di waktu lagi datang ke masjid Al-Azhar Pusat, ya, Al-Azhar Kebayoran. Saya datang ke sana. Kebayoran. Terus waktu saya datang ke sana, Ustadz Khalid lagi ngisi di situ kan. Terus waktu lagi ngisi segala macam, saya bilang, ya Allah, ini Ustadz ini pinter banget kayaknya Ustadznya ya, gitu kan. Karena kan saya namanya baru-baru awal kan, jadi ya polos aja ngomongnya sama teman kan di samping kan. Bro, ini pinter banget ya Ustadznya ya. Kalau lagi ngobrol, wah Ustadz, kalau Ustadz Khalid ini kalau ceramah tuh cepet ya Ustadz ya. Bla 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 gitu kan. Masya Allah. Waktu pulang langsung saya kejar Ustadz. Saya kejar. Ustadz, kenalkan saya Wisnu Ustadz gitu. Oh iya ya, Ustadz Khalid cuma gitu doang kan. langsung pulang. Oh iya ya. Barakallahu fiik. Habis itu kayaknya beliau lagi ada acara lagi mungkin. Yeah. Terus saya tanya, nih Ustadz namanya siapa nih, Ustadz Khalid gitu. Nah, di situ saya searching Ustadz Khalid Basalamah gitu kan. Ternyata Ustadz Khalid memang dari dulu sudah aktif di dunia online maksudnya di dunia digital. Waktu itu ada websitenya beliau gitu. Nah, terus ya udah akhirnya mulai belajar lebih dalam lagi di situ, Ustadz. Belajar sirah kan, terutama beliau kan menyampaikan sirah segala macam. Saya belajar tuh setiap beliau sampaikan di kajian-kajian beliau di website itu saya catat satu-satu. Nah, di situ makin dalam, makin belajar lagi. Ya alhamdulillah waktu itu ketemu sama Ustadz Fatih juga, Ustadz Fatih Karim gitu ya. Ustadz Fatih Karim, Masya Allah lah gitu. Saya ingat banget dulu awal-awal tuh. Ustadz Fatih dari Bogor ke Bintaro, Masya Allah perjuangan ya. Masya Allah, sampai bilang, wah Ustadz Fatih mengejar pahala sampai luar biasa seperti ini gitu loh. Banyak diskusi sama beliau, walaupun tugas-tugasnya saya nggak ngerjain. Aduh, afwan Ustadz Fatih. Banyak tuh tugas-tugas dikasih sama Ustadz Fatih, tapi nggak saya selesaikan gitu ya. Sampai akhirnya waktu itu diundang Ustadz Fatih di acara apa. Nah, pertama kali ketemu Ustadz Asep di situ. Mungkin atau Ustadz Asep masih ingat apa enggak tuh? Waktu di acara di Bogor juga kalau nggak salah ya, Ustadz ya? Yeah. Acara di agak masuk-masuk sih tempatnya. Sentul ya Ustadz. Oh, di Sentul ya Ustadz ya? Yeah. Bukan Ustadz, bukan acara ini Ustadz. Maksudnya saya lupa tuh di rumah-rumah kok Ustadz. Di Cico. Quranic Camp. Oh iya. Quranic Camp, ya benar Quranic Camp. Nah, di Quranic Camp di situ. Nah, Ustadz Asep waktu itu pertama kali ketemu, ngobrol-ngobrol gitu ya. Dan akhirnya makin dekat waktu kita bikin konten ya Ustadz ya. Bikin konten. Nah, jadi ngomong-ngomong soal konten ini menarik nih. Jadi kan saya punya YouTube channel ya bersama keluarga ya, namanya The Sungkars Family. Nah, saya udah bilang sih sama istri, sama ipar, saya bilang, aku tuh mau bikin konten-konten yang religi ya di sini, karena bagaimanapun juga konten religi ini kalau misalnya kita bilang secara views sebenarnya konten yang paling sedikit ditonton. Nah, misal dibilang kalau misal The Sungkars Family biasanya itu bisa sampai 1 juta viewers, 2 juta, 3 juta, dan seterusnya. Ini kalau konten dakwah, ya paling yang nonton 15.000, 25.000 ya, syukur-syukur dapat 50 ribu gitu kan. Nah, saya bilang sama istri waktu itu, saya bilang, sayang, jangan dilihat viewersnya sebenarnya, tapi coba bayangin dari satu yang nonton mereka dapat hidayah, gimana pahalanya kita. Bukan hanya aku loh, ini kan aku gunain YouTube channel bareng-bareng.
Kebayang nggak dari satu orang yang nonton dapat pahala, dapat hidayah, kita dapat pahalanya, kalian juga dapat pahala gitu. Terus ya Allah iya juga yang ya. Ya udah nggak apa-apa, mau sedikit kek yang nonton, mau cuman 2 orang kek, mau 3 orang, iya bikin yang keren deh. Alhamdulillah waktu itu saya bikin konten sama Ustadz Asep yang yang konten ngaji, dibantu sama Cinta Quran juga dalam arti ininya ya secara teknologi, karena kan slide-slide-nya kan dari Cinta Quran gitu ya. Terus saya bilang tuh sama tim tuh, saya bilang tuh, teman-teman kalian ngerjain ini yang serius ya, saya bilang, yang bagus kalian bikin. Jangan bikin konten-konten, jangan bikin yang bagus ketika tayangannya ada kliennya doang, ada sponsornya doang, jangan. Ini untuk akhirat kita loh. Kalian kebayang nggak? Saya bilang gitu. Kalian kebayang nggak kalau kita semua ini dapat pahala luar biasa ketika ada orang yang dapat hidayah nonton konten ini? Oh ya Bang Inu gitu. Akhirnya mereka ngerjain. Tuh saya tuh benar-benar benar-benar tekanin banget tuh ke tim waktu itu ya. Karena saya bilang mau yang nonton 1, 2, tapi kalau ada 1 orang dapat hidayah, mudah-mudahan ini yang jadi timbangan berat kita di akhirat nanti gitu loh. Kita nggak ada yang tahu loh. Semua amalan yang kita lakukan bisa jadi amalan yang menurut kita ini biasa-biasa aja, bisa jadi malah timbangan yang paling berat nanti kebaikan di akhirat nanti gitu kan. Makanya jangan pernah meremehkan kebaikan gitu loh. Jangan pernah meremehkan kebaikan dan jangan pernah meremehkan kejahatan gitu loh. Udahlah bandel-bandel dikit, jahat-jahat kecil dikit gitu. Aduh jangan salah deh. Siapa tahu bisa ngelakuin kejahatan kita mati, nggak ada yang tahu kan gitu kan. Sebaliknya juga kebaikan sekecil apapun kita nggak ada yang tahu, bisa jadi contoh simpelnya menurut orang-orang wah yang dilakukan si B luar biasa banget segala macam gitu ya, yang dilakukan si A nggak ada yang tahu gitu loh, nggak ada yang tahu, kecil banget gitu, kesannya kecil banget, nggak ada yang tahu gitu. Jadi yang dipuji-puji yang B terus. Tapi kebayang nggak ketika amalannya yang diterima dan menjadi timbangan kebaikan, berat itu malah si A. Karena apa? Dilakukan ikhlas, ridho, semata-mata hanya karena Allah Ta'ala. Wah itu selalu jadi ini buat saya sih sebenarnya. Ini nasihat untuk saya sebenarnya. Jadi saya tuh mencoba untuk sekecil apapun Allah lihat kok. Allah lihat gitu. Bukan manusia lihat, tapi Allah lihat kan tujuan kita gitu kan. Sama aja kayak misalnya soal sedekah. Saya selalu saya kan bikin ini ya Ustadz Asep, yayasan yang dimana kami lagi bangun rumah tahfiz di Bogor, Ustadz Asep. Ada tanah 2.000 hampir 2.000 meter persegi kita beli, terus kita wakafkan tanahnya. Wakafkan tanahnya, lalu kita bangun pondoknya gitu ya. Lagi pembangunan terus nih, alhamdulillah banyak terus yang berdonasi, alhamdulillah. Dan dari kita juga mencoba untuk kita terus juga nih bahasanya bareng-bareng gitu kan. Nah, yang yang saya ini benar ya, ini saya waktu itu ngomong sama pengurus yayasan. Saya bilang kayak gini. Saya tuh suka merinding dan sedih. Sedihnya bukan sedih ini, tapi sedih terharu itu. Kenapa? Ketika melihat ada orang yang sampai transfer hanya 5.000. Bukan 5.000, saya bukan menghina 5.000 yang dia transfer. Tapi kebayang nggak? 5.000 itu mungkin itu satu-satunya uang dia pada hari itu. Dan untuk dia makan. Tapi karena dia mikir, ya Allah, ini untuk akhiratku ya Allah. Aku nggak apa-apa nggak makan hari ini. Tapi 5.000 ini aku transfer ikhlas karenamu ya Allah. Waduh, itu saya sampai sama teman-teman, ya Allah. Ya Allah, berkahi orang yang mentransfer hanya pun 5.000 gitu loh. Ada yang 50 juta ada. 50 juta dan transfer loh. Ke kita waktu itu, ke yayasan ya untuk bangun rumah tahfiz. Itu bisa maksudnya saya bilang yang 50 juta ini saya nggak kebayang yang transfer nih orang ini. Maksudnya nangkep nggak maksudnya? Jadi saya nggak kebayang loh. Kok bisa ya dia yang transfer loh? 50 juta loh, maksudnya nggak kebayang dia yang transfer gitu. Makanya jangan pernah ngeliat packaging orang gitu loh. Jangan lihat dari luar. Kayaknya nggak mungkin tuh dia ngelakuin kebaikan, nggak mungkin. Dia yang transfer paling gede gitu, maksudnya kayak gitu maksudnya. Pada saat itu ya, pada saat hari itu gitu loh. Kita sampai ngomong, ya Allah, memang nggak boleh ya kita menilai hanya dari penampilan gitu loh. Bisa jadi malah yang biasa-biasa aja kelihatan kayak ini,
Malah dia pada hari itu yang paling besar transfer. Waduh ya Allah gitu ya. Jadi poinnya yang saya sampaikan mungkin agak sedikit jawaban berbeda dari yang pertanyaan Ustadz ya, tentang Ustadz gitu ya. Ustadz yang mana yang menarik. Tapi maksud saya pengen cerita aja sih, sharing aja Ustadz ya tentang hal ini. Karena semua kebaikan yang kita lakukan insya Allah akan dinilai sama Allah. Dan semua itu jangan pernah dilihat dari peranku kecil. Padahal pasti akan dilihat sama Allah gitu loh. Tapi benar-benar saya merinding banget nih sama yang 5.000 itu. Saya kebayang nih kayaknya 5.000 dia ini buat makan dia pada hari itu deh. Dia ini nggak jadi makan loh. Nggak jadi makan loh gara-gara hanya untuk transfer 5.000 ini ke kita gitu loh. Itu sih Zat. Siap. Masya Allah. Masalah kemarin sih. Nih, jadi gini Bang Inu ya. Jadi teman-teman di Art of Dakwah ini, kita kan pingin bahwa ketika kita menyampaikan kebaikan, kita berdakwah, itu bisa menggugah dan menyentuh gitu kan. Dan ternyata tadi Bang Inu merasakan banget model dakwah seperti apa sih yang menyentuh Bang Inu, lantas kemudian mendorong Bang Inu kemudian memilih jalan hijrah, lalu kemudian berdakwah. Tadi ada kalimat penting nih. Yang pertama, sosial media. Makanya teman-teman nih, bagi yang ingin menyampaikan kebaikan, yuk ramaikan sosial media. Betul nggak Bang Inu ya? Benar. Kemudian yang kedua, tadi, be smart. Jadi penyampai kebaikan itu jadilah penyampai kebaikan yang smart ya. Yang bisa menyampaikan berarti dengan komunikasi yang baik berarti ya Bang Inu ya. Pastinya Ustaz. Ustaz. Oke. Kemudian karena tadi gini Ustaz, sedikit tambahan sedikit ya Ustaz ya. Silakan. Saya waktu itu pernah bilang Islam itu udah sempurna. Islam itu udah sempurna. Cuman permasalahannya yang nyampeinnya itu. Islam itu udah sempurna, cuman masalah terkadang yang nyampein atau kita bilang marketernya yang tidak menyampaikannya dengan baik, sehingga terkadang orang tuh malah jadi menghindar dari agama Islam gitu loh. Nah, kita ketika mencoba untuk mendekatkan agama Islam ini yang sempurna ini, pasti kita kan harus punya strategi juga gitu loh. Jangan tiba-tiba datang apa yang kamu lakukan ini nggak boleh loh. Ini masuk neraka kamu kalau bukan kayak gitu gitu loh. Karena jujur waktu ya mungkin ada fase itu juga ya Ustaz ya. Fase saya ketika baru mulai belajar ada masuk fase itu ada juga. Contoh paling simpel adalah ketika sama istri. Istri bilang sama saya, "Kamu tuh kadang-kadang melebihi ustadz ya." Gitu kan. Istri ngomong kayak gitu karena saya waktu awal-awal tuh bilang nggak boleh itu haram itu, nggak boleh itu ini itu haram itu, ini boleh ya itu halal nggak apa-apa, kalau itu nggak boleh itu ya gitu. Sampai istri saya tuh geleng-geleng kepala sampai dia bilang, sampai waktu itu karena kan istri kan waktu itu belum berhijab ya Ustaz. Istri sampai ngomong kayak gini, aku kayaknya nikahin yang berbeda deh gitu. Nah sampai ngomong kayak gitu kan, kita kan harus koreksi diri sendiri, mau sahabat nih, oh ini ada yang salah nih. Kok kita mendekatkan diri kepada Allah, malah istri kita makin nggak nyaman. Ini ada yang salah sama diri kita. Akhirnya waktu itu saya ketemu sama Ustadz bilang kayak gini sama saya, Bang, antum untuk mendapatkan hidayah itu butuh waktu, bukan mendapatkan hidayah. Antum ketika berhijrah semakin dekat sama agama ini, antum butuh waktu berapa lama? Mungkin waktu serius-seriusnya Ustadz ya, itu mungkin 1 tahunan lebih kali ya Ustadz ya. Mulai serius banget gitu, mulai serius gitu. Nah sekarang pertanyaannya simpel Bang. Antum mengharapkan istri antum dalam 1 pekan berubah. Kira-kira gimana tuh Bang? Ya juga ya Ustadz, nggak mungkin kayaknya ya. Ya iya, makanya jangan antum berharap orang berubah dalam sekejap mata gitu loh. Nggak kayak gitu Bang. Dan apa yang antum tunjukkan kepada istri itu salah. Antum harus tunjukkan ketika antum mulai belajar agama lebih dalam dan antum ingin istri antum berubah, antum tunjukkan dari sikap antum dulu. Dari akhlak antum dulu. Gimana orang mau dekat sama agama ini? Apalagi istri antum sendiri. Lihat suaminya, kok suami aku makin kayak gini ya. Ya makin menghindar dia. Sedangkan dia antum cita-cita maksudnya berharap bisa pakai jilbab istri antum. Sedangkan
antum sikapnya kayak gitu, gimana istri antum makin ini makin jauh nanti ada jadinya gitu. Dari situ akhirnya saya jadi ya introspeksi diri ya. Saya coba untuk muhasabah diri, koreksi diri saya sendiri. Sampai saya nonton satu kajian, saya masih ingat ya nama kajiannya, Andai Aku Tak Menikah Dengannya. Itu kajiannya Ustadz Syafiq Basalamah. Saya nonton, setelah nonton, saya langsung nangis pada saat itu, Zat. Kenapa nangis? Karena saya menganggap diri saya benar. Gitu dalam arti gini, saya udah nafkahin keluarga. Saya nggak menelantarkan keluarga saya. Nah, maksudnya nafkah, saya nafkahin. Bulanan udah nggak insya Allah nggak terbengkalai, maksudnya gitu kan? Udah cukup, saya kira. Ternyata dibilang ada hal yang lain yang kamu harus lakukan untuk istri kamu. Salah satunya adalah kamu harus romantis sama istri kamu gitu loh. Wah, itu saya bilang, waduh, dikasih tahu sama Ustadz Syafiq. Kalian lihat bagaimana seorang Rasulullah SAW. Siapa beliau? Sallallahu alaihi wasallam. Beliau pemimpin umat Islam. Beliau pemimpin perang. Beliau jenderal di dalam agama ini gitu loh. Jadi kalian siapa kalau dibandingkan beliau? Ya kita nggak ada siapa-siapanya. Kita bukan siapa-siapanya. Kita nggak ada beban yang berat loh dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika sampai ke rumah dilepaskannya semua pakaiannya. Yang dibilang dia anggap pemimpin segala macam, yang diikutin umatnya, dilepasin semua pakaiannya itu, dan menjadi seperti suami, layaknya suami. Bisa jadi anak kecil, bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, gitu kan? Untuk istri, gitu. Bisa menyenangkan dan romantis sama istri. Bagaimana Nabi Muhammad SAW membiarkan pahanya diinjek agar bisa naik ke unta. Bagaimana Nabi Muhammad memberhentikan pasukan perang hanya untuk mencari kalung istrinya yang jatuh. Saya sampai geleng-geleng kepala. Ya Allah, saya disuruh berhenti di tengah perjalanan, naik mobil macet-macet, istri minta bakpao di pinggir jalan. Saya bisa bilang tuh, udah macet-macet susah, ribet Saya bisa bilang kayak gitu. Yeah. Ini pasukan perang diberhentiin hanya untuk cari kalung gitu loh. Itu saya sampai, ya Allah ini saya salah. Saya nangis waktu itu, Ustaz. Saya nangis. Saya minta maaf sama istri. Dan istri hanya ngomong kayak gini, Ustaz. Ya udah sayang, ya nggak apa-apa. Aku hanya minta perhatian dari kamu kok. Aduh, makin nangis. Makin nangis digituin kan mewek jadinya gitu. Aduh ini salah nih. Akhirnya apalagi ini banyak yang jomblo nih Bang Inu. Kenapa? Ini banyak yang jomblo nih peserta. Oh iya, Ustaz, harus kita bully terus, Ustaz. Oh enggak. Jadi dari situ akhirnya mencoba, berarti penyampaian itu penting, Ustaz. Sangat penting. Pertama, gunakan sosial media dengan baik. Dalam arti sekreatif mungkin ya, Ustaz ya. Karena bagaimanapun juga saya nggak pungkiri, salah satu yang bisa menggunakan sosial media dengan baik, Ustadz Felix, Ustadz Fatih, Ustadz Asep, Cinta Quran, itu bagus banget saya lihat gitu loh. Strategi yang digunakan di sosial media. Terus penyampaiannya juga, ketemu orang aslinya juga enak gitu loh. Jadi bahasanya itu penting banget. Karena Islam udah sempurna, berarti tinggal kita, marketernya bagaimana nih? Nyampainya baik atau tidak gitu. Gitu, Zat. Baik. Siap Bang Inu. Saya jadi teringat, saya izin share screen sedikit ya. Mudah-mudahan nanti menjadi bahan diskusi kita Bang Inu ya dan teman-teman sekalian ya. Kenapa? Karena saya jadi teringat sebuah hadis yang masyhur yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW ya. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat buat kita semuanya. Hadisnya apa? Udah nampak belum teman-teman slide-nya? Belum, Ustaz. Baru judul, Ustaz. Oh, baru judulnya ya. Sudah, Ustaz. Ya. Nah, oke. Jadi hadisnya begini Bang Inu. Jadi kata Rasulullah, ahabul biladi ilallahi masajiduha. Jadi sebaik-baiknya tempat yang dicintai oleh Allah di sebuah negeri itu adalah masjid-masjidnya.
Dan tempat yang seburuk-buruknya yang dibenci oleh Allah itu adalah pasar-pasarnya. Dan saya merenung gitu kan Bang Inu, betul, jangan-jangan ya juga ya sekarang seolah-olah ada tarikan gitu kan, benturan antara peradaban masjid yaitu Islam dengan peradaban pasar. Ya. Peradaban yang membuat kita semakin jauh dari Allah gitu kan. Peradaban kalau kita sebut sekularisme lah gitu kan, kapitalisme lah, kemudian dan lain sebagainya. Dan pertanyaan saya kan, iya ya, kalau begitu kenapa banyak orang yang masuk ke dalam dunia peradaban pasar itu dan nggak tertarik dengan peradaban masjid gitu. Dan ketika saya lihat Bang Inu kok tiba-tiba mau dan tertarik dengan peradaban Islam, oh berarti ternyata betul seperti yang tadi Bang Inu sampaikan, problemnya bukan di Islamnya, problemnya bukan di bagaimana baik dan buruknya, problemnya adalah bagaimana kebaikan dan keburukan itu dikemas sedemikian rupa sehingga orang akan menilai mana yang lebih menarik di hadapan mereka. Nah, itu teman-teman sekalian yang menjadi inspirasi kita di malam hari ini bersama Bang Inu. Bang Inu, Assalamualaikum. Kayaknya keputus nih. Enggak, Ustadz. Saya baru sampai rumah. Ini lagi masuk ke dalam. Masya Allah. Cahayanya biar lebih terang, Ustadz. Oke, siap. Iya, saya masuk ke dalam dulu sebentar, Ustadz. Siap. Jadi teman-teman sekalian, dari hadis tadi, oh iya ya, jadi jangan salahkan Islamnya, jangan salahkan ide-ide Islamnya, jangan-jangan selama ini kenapa orang tertarik pada keburukan, karena keburukan dikemas dengan begitu indah, begitu masif, begitu luar biasa. Sementara kebaikan hari ini dikemas ala kadarnya. Dakwah ala kadarnya, ceramah ala kadarnya, bikin konten juga ala kadarnya. Wajar dong kalau orang lebih tertarik dengan peradaban pasar. Nah, tadi catatan penting dari Bang Inu. Sekarang aktifkan lagi di sosial medianya. Siap, teman-teman? Boleh dong raise hand, boleh dong kasih jempolnya. Siap ramaikan sosial media? Siap ya. Ada yang belum punya akun sosial media? Khawatir ada ya, nanti bisa ikut follow Bang Inu. Saya juga aktif di sosial media karena disuruh sama Ustadz Felix ya. Makanya kenapa akun saya namanya Asef Fahri, itu juga karena Ustadz Felix gitu kan. Jadi 2011 diminta dakwah di sosmed, lalu saya ketik, saya bikin akun Twitter saat itu Asep Supriyatna. Nama asli saya, nama KTP saya. Pas di enter, maaf, nama Anda sudah ada yang punya. Gitu kan. Kan nggak mungkin kemudian saya bikin Asep Supriyatna 82, ketahuan, kelahiran 82. Kan? Asep Supriyatna 2011, ketahuan, baru bikin akunnya 2011. Akhirnya ketemulah dengan nama Fahri, sapaan saya ketika kuliah dan sekolah. Maka ditempelkanlah Asep Fahri sampai sekarang. Jadi akunnya kenapa berganti, beda dengan nama aslinya ya suka-suka ya. Itu ceritanya. Jadi sejak itu kemudian saya juga aktif di sosial media. Meskipun tidak seaktif dan semasif Ustadz Felix. Dan tadi Bang Inu juga ternyata, ya teman-teman sekalian, apa yang kita posting itu bisa menjadi jalan hidayah orang lain. Jangan pernah sepelekan. Postingan tadi Ustadz Felix di sosial media, di Twitter, ternyata itu yang dalam tanda petik menjadi jalan hidayah bagi salah satunya adalah Bang Isnu. Ya, Bang Tengku Wisnu, Bang Inu, ketika beliau melihat, kok Ustadz ini keren ya, aktif di sosial media, cerdas, smart gitu kan, dan kontennya keren banget gitu. Maka teman-teman sekalian, jangan asal-asalan, berikanlah yang terbaik ketika kita berada di sosial media. Itu yang kedua ya, aktifkan sosial media. Kemudian dari Bang Inu, be smart ketika kita menggunakan sosial media. Masya Allah, Bang Inu luar biasa nih inspirasinya malam hari ini Bang Inu ya. Ada tambahan sedikit boleh, Ustadz? Apa tuh? Waktu itu yang bikin jelek banget adalah ketika Ustadz Felix ngomong kayak gini waktu itu. Ustadz, kamera antum bagus banget ya untuk ini ya, untuk ngerjain ya proyek-proyek dakwah beliau kan. Terus Ustadz bilang, lah buat agama memang harus yang terbaik. Oh. Langsung, iya juga ya. Iya, Ustadz, afwan. Itu cuman cukup ngomong gitu langsung, oh iya. Salah nanya berarti. Pertanyaan yang keliru. Oke, baik. Masya Allah. Baik, Bang Inu nih.
kita fasilitasi pertanyaan dari teman-teman ya yang sudah masuk di ruang chat ya. Yang pertama Bang Inu. Apa tips Bang Inu agar istiqomah berdakwah? Sementara kan pasti kalau berdakwah itu ada ujiannya, ada cibirannya. Allah, lo siapa gitu kan? Belajar di mana, pesantren di mana, kuliah di mana, ngomong-ngomong agama lo aja gitu. Apa nih yang membuat tipsnya? Tipsnya membuat Bang Inu tetap istiqomah di situ? Ya, kalau saya sendiri mungkin hampir sama kayak teman-teman yang lain ya. Dalam arti gini, ketika kita melakukan sesuatu, kita kan pasti mengharapkan sesuatu, Ustaz. Iya, maksudnya gini. Kita melakukan sholat tahajud, sholat sunat duha. Kalau kita nggak tahu ganjarannya, kayaknya males juga ya sholatnya, Ustaz ya. Kalau saya kan mikirnya kayak gitu kan. Berarti kan harus ada tahu. Makanya pentingnya ilmu memang. Dalam arti pentingnya ilmu tuh setidaknya tahu keutamaan ketika melakukan amalan yang kita lakukan tersebut, gitu kan. Nah, jadi poinnya adalah yang bikin semangat salah satunya adalah kita tahu bahwa dakwah itu pahalanya besar banget. Jadi kan jadi semangat gitu kan. Karena bagaimanapun juga kita di dunia ini kan lagi ngumpulin bekal kita. Takutnya nanti waktu ditimbang, nauzubillah jangan sampai timbangan yang buruknya yang lebih berat gitu loh. Nah ini kan kita saat berlomba-lomba. Nah orang yang cerdas berarti kan orang yang mencari pahala yang besar agar beratnya tuh semakin berat. Otomatis gitu ketika melakukan satu amalan itu gitu loh. Nah ini yang menjadi semangat gitu kan. Nah selain itu juga kalau saya sendiri melihatnya biar enggak patah arang dalam arti ini. Saya tidak mau memaksakan. Kalau saya tidak mampu, saya tidak memaksakan gitu loh. Contoh simpelnya menjadi ustadz kayaknya tidak mungkin untuk saya gitu. Tapi bukan berarti membuat saya patah arang untuk tidak berdakwah gitu, untuk terus berdakwah. Contohnya simpel gini, jadi host aja menurut saya udah cukup kalau saya kan cuman opening, mendengar ustadz, saya mencatat, memberikan resume, closing, udah cukup gitu loh. Nah, terus dapat ilmu lagi dari situ. Nah, saya kira itu salah satu kita memaksimalkan kompetensi kita, potensi kita, tapi di dunia dakwah. Contoh simpelnya, kalau semua orang mau berdiri menjadi penceramah, kira-kira yang megang kamera siapa? Maksudnya kan simpelnya kayak gitu. Nah, oke, misalkan contoh, ini yang misalkan kalau kita lagi syuting nih saat kemarin, yang kontennya ada Sungkars gitu kan, yang ngajarin kan Ustadz Asep, ya kan? Yang ngajarin Ustadz Asep. Tiba-tiba kameramen saya ngomong, Ustadz Asep yang megang kamera aja deh, biar saya ngajarin ngaji. Hancur kan Ustadz jadinya. Maksudnya karena nggak mungkin kameramen saya ngajarin saya ngaji, maksudnya kayak gitu loh. Sama-sama salah kaminya berdua gitu, maksudnya kayak gitu loh Ustadz. Nah jadi bahasanya, kalau saya memang nyamannya apa potensi kita maksimalkan. Kameramen punya potensi megang kamera dan ngedit, berarti dia maksimalkan di situ gitu loh. Contoh simpelnya kayak misalnya waktu ini yang di Bogor itu saya bangun rumah tahfiz, tiba-tiba ada kameramen, salah satu kameramen handal gitu ya, hubungin saya, Bang Inu, ini rumah tahfiz ana mewakafkan ilmu ana, jasa ana secara free gitu. Ya karena dia tahu pahalanya besar, tapi sesuai dengan kompetensinya dia gitu loh. Nah, jadi yang membuat semangat sudah pasti kalau saya ya Ustaz ya. Saya harus tahu dulu ganjarannya pahalanya besar atau enggak. Jadi otomatis ya kita cari ganjaran pahala yang paling besar. Otomatis kan kayak gitu ya Ustaz ya. Nah, jadi bikin semangat. Terus ya kita potensinya di mana, terus sama selalu dekat sama teman-teman dakwah deh. Maksudnya itu yang bikin semangat juga sih kalau menurut saya ya. Karena bagaimanapun juga ya seseorang kan akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Ini kan hadis riwayat Ahmad dan ini benar terjadi sama diri kita gitu loh. Kita sukanya sama anak-anak yang suka main bola, walaupun kita misalnya nggak suka bukan yang jago bola gitu ya. Lama-lama kita diajak main ya main-main aja gitu karena pada main bola semua gitu kan.
Jadi Inter Milan menang atau kalah Bang Inu? Kayaknya saya mau undur diri, Ustaz, habis ini langsung. Jadi kayak gitu. Jadi bahasanya harus ada teman-teman juga gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan semoga Allah bisa memberikan keistiqomahan untuk kita semua. Dan satu lagi, terus nuntut ilmu kayaknya ya, terus belajar, terus ketemu guru-guru kita, minta nasihat guru-guru kita, bagaimanapun juga, walaupun hanya bisa ketemu sebentar sama para ustadz, para guru kita, tapi ketika mendengarkan nasihat itu kayaknya, aduh ya Allah tenang gitu ya, tambah semangat lagi. Karena bagaimanapun juga ya guru-guru kita yang paling banyak merasakan asam garam dakwah, kalau menurut saya sih gitu. Allah Allah. Baik Bang Inu. Ini ada lagi pertanyaan Bang Inu. Ya. Ini kan apa suka dukanya Bang Inu ketika memilih jalan dakwah? Oke, pasti ada pro kontra ya Ustaz ya soal kita berjalan di dunia dakwah. Contoh misalnya ada beberapa orang-orang yang bahasanya santai aja lah, bahasanya santai aja lah tuh kayak udahlah gitu ya, maksudnya teman-teman ya, ada beberapa teman-teman yang kayak gitu. Udahlah nggak usah terlalu serius-serius banget gitu. Nah, kan kadang saya sampainya kan sesuai dengan potensi yang kita ada. Misalnya kayak saya punya followers 3,9 juta. Ini mau digunakan untuk apa? Kalau mau digunakan untuk keburukan, kebayang nggak kalau misalnya dari 3,9 juta itu ada 1 juta yang mengikuti keburukan. Auzubillah, ya Allah, itu ngeri banget kan. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, yang mengikuti juga 1 juta, kebayang nggak tuh pahalanya? Masya Allah, nggak kebayang sih pahala, cuman Masya Allah aja ada 1 juta yang ngikutin kebaikan gitu loh. Cuman poinnya adalah, kita bisa dakwah dimanapun, salah satunya dari sosial media. Dan ketika ada orang mencibir, itu kan berarti tantangan. Cuman kalau saya sendiri sih, gini sih Ustaz, cara bikin tetap, ya kalau dibilang suka duka, pasti ada suka duka. Tapi yang bikin saya juga bahasanya tuh, ya udahlah mau orang bilang apa, jalan teruslah. Namanya kebaikan, orang melakukan baik aja, maksudnya gini, orang yang melakukan hal yang buruk terkadang disupport sama orang. Terkadang ada juga yang tidak setuju dengan itu. Orang yang melakukan kebaikan ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, waktu itu saya dengar perkataan seorang ustadz tersebut mengatakan ada Anda itu gila kalau misal Anda berharap ridho dari semua orang. Artinya tidak semua orang itu pro sama apa yang Anda lakukan. Dan tidak semua orang kontra dengan apa yang Anda lakukan. Pasti ada yang setuju, pasti ada yang tidak setuju. Kalau Anda mengharapkan semua harus setuju sama Anda, berarti Anda orang gila. Nah, saya langsung, wah ini masuk akal banget sih, benar sih. Bahkan di keluarga kita aja, di keluarga saya, ketika melakukan sesuatu, bisa jadi istri nggak setuju. Ada juga kan kayak gitu kan. Nah, jadi bahasanya, kita melakukan sesuatu jangan mengharapkan ridho manusia gitu. Ya ridho Allah yang kita harapkan. Kalau misalnya mengharapkan ridho manusia capek kita. Karena sudah pasti ada yang pro, ada yang kontra gitu. Udah lakuin aja bismillah. Ingatnya ridho Allah. Ini saya gampang sih ngomong kayak gini. Ngomongnya doang gampang. Ngelakuinnya susah. Gitu Ustaz. Siap. Oke. Jangan yang cibiran manusia dan yang membuat kita menjadi nggak semangat berdakwah karena takut cibiran manusia ya. Dan berharap pujian manusia. Oke, baik. Ada lagi nih pertanyaan dari teman-teman. Banyak nih yang bertanya, cuma nanti mungkin kita pilih-pilih aja mungkin ya. Bang Inu, kan ketika kita berdakwah itu kan pasti kita punya masa lalu. Kita punya kesalahan di masa lalu. Lalu ketika kita berdakwah, kita menyampaikan kebaikan, kan ada orang yang begini, udahlah perbaiki dulu aja diri kamu, jangan dakwah gitu kan. Kamu aja belum tentu baik. Nah, gimana nih ngadepin kalimat kayak gitu Bang Inu? Nah, ini juga kan menjadi salah satu hal yang saya pikirkan juga, Ustaz.
Cuman kalau nggak salah waktu itu ada sahabat apa hadis ya Ustaz ya? Saya juga lupa tuh kalau misalnya ada sahabat yang mengatakan kalau misalnya memang kita harus dituntut untuk baik semua baru melakukan kebaikan, nanti nggak ada yang mengerjakan kebaikan tersebut gitu loh. Jadi poinnya nggak perlu harus tunggu kita 100% udah sempurna semua ya? gitu. Ya nanti nggak kita lakuin terus, nggak kita akan pernah lakukan karena bagaimanapun juga sebagai seorang manusia kita kan ada tempatnya salah ya Ustaz ya. Tempatnya salah, tempat melakukan dosa gitu kan. Cuman nggak kelihatan aja sama orang gitu loh. Nah, cuman kalau misalnya kita nggak mau ngelakuin itu ya nanti kapan kita mau melakukan kebaikan gitu loh. Jadi bahasa simpelnya sih, kalau Anda menunggu, saya mikirnya gini sih, karena umur itu kan kita nggak ada yang tahu Ustaz. Bisa jadi ya udahlah nanti aja ya, mungkin umur 40 tahun saya baru benar-benar maksimal gitu. Umur 37 meninggal. Karena nggak ada yang tahu Ustaz. Iya. Nah jadi maksimalin dulu aja apa yang bisa dilakuin gitu loh. Untuk dakwah itu lakuin. Bahkan hanya sebatas saya bilang kesannya dilihatin orang tuh perannya kecil. Tapi waktu itu siapa yang bilang ya? Pokoknya di dalam dakwah itu tidak ada yang namanya kepala, tidak ada yang namanya ekor. Kita ini satu badan gitu loh. Nggak ada tuh yang kepala. Jadi kepala tuh kesannya yang dilihatin orang gitu Ustaz. Ekor tuh atau ekor itu kan nggak dilihatin kan, paling ujung gitu loh. Nah ditinggalin. Enggak, bukan kayak gitu. Kaidahnya untuk dakwah tuh bukan kayak gitu gitu. Siap. Gitu sih Ustaz. Oke, baik. Ini ada satu yang ingin curhat Bang Inu. Ya, curhatnya ingin minta maaf sama Bang Inu. Aduh, kenapa nih? Jadi beliau ini langsung direct message-nya ke saya, gitu kan? Kang Asep, Sadasep, mohon sampaikan permohonan maaf saya ke Bang Inu. Karena dulu saya pernah mencela Bang Inu moyokan kalau dalam bahasa Sunda. Eta naon jenggot panjang-panjang itu. Itu ngapain jenggot lebat-lebat kayak gitu kan? Malah sekarang saya jadi iri sama jenggotnya Bang Inu. Waduh. Masya Allah, iya. Pokoknya saya juga, saya sih nggak pernah masalah Ustaz. Bahasa gini. Terima kasih ya. Salam Ustaz untuk saudara kita yang akhirnya Masya Allah berani untuk meminta maaf juga ya Masya Allah. Saya juga pernah Ustaz, saya lagi sholat, tiba-tiba saya waktu itu lagi di Solo kalau nggak salah, Solo apa Jogja saya lupa ya. Lagi sholat saat tiba-tiba ada orang datang habis sholat duduk samping saya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Bang. Enggak, dia manggil, akhi, Anda minta maaf sama antum ya. Minta maaf kenapa ya akhi gitu kan? Iya, Anda pernah ngomongin antum. Waduh, Masya Allah gitu maksudnya. Saya bukan Masya Allah dia ininya, cuman kagum sama dia berani untuk minta maaf ini loh. Maksudnya dia kan nggak ngomong, maksudnya dia takut mungkin nanti tanggungannya di akhirat nanti ya. Cuman Masya Allah bilang, ya akhirnya udah nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, makasih. Jadi kan saya salut sih ya sama orang-orang yang berani untuk minta maaf, tidak malu untuk minta maaf gitu ya. Dan kalau soal jenggot, ini juga jenggot ini saya mikirnya gini sih, saya mikirnya saya ini kan amalannya kurang banget ya Ustaz ya. Amalannya kurang banget. Jadi jenggot adalah salah satu sunnahnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya mencoba untuk mengikutinya. Karena ini salah satu sunnah yang bisa saya ikutin. Dan mudah-mudahan ini menjadi timbangan yang berat di akhirat karena saya mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu sih Ustaz. Dan sekarang Masya Allah Ustaz, banyak loh orang yang melihara jenggot sampai ada obat numbuh jenggot, sampai orang-orang bule yang katanya yang non muslim juga trennya sekarang berjenggot gitu. Ini sebenarnya hanya masalah kebiasaan sih Ustaz kayaknya ya Ustaz ya. Jadi karena ini saya numbuhin dari dulu nih, nggak tumbuh-tumbuh nih. Ini nggak tahu jenggot atau akar apa dua tuh Ustaz. Oke. Bang Inu, ini kan kita di The Art of Dakwah
kita itu pingin kan bahwa kita pingin memaksimalkan sebagai marketer ya, marketingnya Islam, kita sebagai public relation-nya, PR-nya Islam, sehingga orang itu lebih tertarik kepada peradaban masjid dibandingkan peradaban pasar. Nah, menurut Bang Inu, seberapa penting sih para penutur kebaikan itu mengemas dakwahnya dengan excellent? Boleh ulang pertanyaannya, Ustaz? Seberapa apa? Seberapa penting seorang penutur kebaikan, pengemban dakwah, penceramah, apapun itu bentuknya dalam bidang apapun, untuk bisa mengemas dakwah secara excellent. Seberapa penting menurut Bang Inu? Penting banget, Ustaz. Kalau dari sudut dari kacamata saya ya, Ustaz ya. Sangat penting karena apalagi bagi orang-orang yang belum masuk ring orang-orang ngaji, Ustaz, bahasa gitu ya. Belum masuk di lingkungan ring. Kalau misalnya Ustaz Hanan Ataki bilang kan ada ring 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ini bahasanya dia memang Islam, iya, tapi ya sholatnya hanya sholat Jumat, sholat Id gitu ya. Hanya sholatnya pada saat itu. Jadi bahasa simpelnya, ketika orang-orang ini kita dakwahkan, tapi dengan dengan dikemasnya dengan biasa saja, bisa jadi mereka ya biasa-biasa aja gitu. Tapi ada beberapa yang jadinya tertarik karena ya semuanya atas izin Allah, tapi diikhtiarkan, diupayakan, dimaksimalkan dengan bentuk semenarik mungkin kemasannya gitu. Otomatis kan orang setidaknya apaan nih? Padahal ujung-ujungnya ngomong agama, tapi dikemas dengan baik, dengan cakep gitu loh, keren gitu. Orang kan jadi tertarik, walaupun pertamanya nggak mau liatin agamanya, soal ilmu agamanya, cuma pengen lihat keren juga ya bisa dibikin kayak gini ya, bagus ya. Nggak taunya ada soal agama di situ kan, ilmu agama di situ. Otomatis dia coba lihat juga, oh ternyata di Islam tuh nggak boleh ya kayak gini. Jadi menurut saya ini salah satu trigger bagaimana kita mencoba untuk mencolek orang-orang yang belum dekat sama agama. Ya, dia agama Islam tapi belum dekat sama lingkungan orang-orang yang ada di ring 1. Gitu, Ustaz. Kalau menurut saya sangat penting sekali, Ustaz. Masya Allah. Dan teman-teman, Bang Inu, kita itu kan di The Art of Dakwah, kebetulan saya bikin program privat kelasnya, Bang Inu. Jadi, Masya Allah. Saya ingin bantu teman-teman yang ingin terjun ke dunia dakwah, ingin menjadi penutur kebaikan, seperti yang Bang Inu sampaikan. Pengalaman saya di dunia training beberapa tahun belum lama sih di dunia training itu kan baru dari 2005. Lalu kemudian saya coba aplikasikan di dunia dakwah sehingga konten-kontennya, struktur materinya, termasuk yang kemarin saya share di The Sungkar Semengaji itu kan itu buah dari menstrukturkan materi. Dan mohon doanya Bang Inu ya, mudah-mudahan program saya dan teman-teman ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan kita yang ingin bagaimana mengemas dakwah biar lebih ciamik lagi gitu Bang Inu. Mohon doanya ya. Amin, insyaallah. Semoga Allah mudahkan, Ustaz. Amin. Baik, ini teman-teman sekalian, Bang Inu juga ini aktivitasnya banyak banget, sibuk banget, dan tentunya tidak hanya di dunia entertain, kemudian dakwah dan sebagainya, termasuk juga ada program beliau yang cukup menarik, Bang Inu ya. Mungkin Bang Inu ingin sampaikan, silakan. Iya, sebenarnya ini diawali dengan keresahan dan kegelisahan saya juga sih, Ustaz. Artinya saya itu merasakan banget ya yang namanya dampak pandemi, terutama di sektor ekonomi, Ustaz. Iya. Saya bilang kasus saya dulu, Ustaz. Saya itu punya 8 cabang toko di Malang, Ustaz. 8 toko oleh-oleh di Malang. Itu harus tutup 7 cabang, hanya buka 1 waktu itu. Itu kena banget dampak pandemi. Terus banyak teman-teman harus tutup toko-tokonya. Ada juga beberapa yang sampai bingung, nggak ada pemasukan sama sekali gitu kan, dirasakan. Dan itu yang punya usaha. Terus yang kerja banyak yang dirumahkan gitu kan. Jadi dampaknya begitu luar biasa. Sampai ini mohon maaf Ustaz, ini saya sampaikan apa adanya. Itu yang DM saya itu
baik sampai pinjaman. Bang, mohon maaf ini pinjamannya pinjaman riba, Ustaz. Pinjaman riba yang kan ada tuh pinjaman online, Ustaz. Ya, Bang, ini saya hanya bayar bunganya aja, ini kayak gini, Bang. Saya kan jadi bingung, ya Allah. Ini segininya banget ya. Dan mohon maaf ya, Ustaz ya. Ini cerita dari teman saya dan ini dia orang di lapangan. Itu ada orang yang sampai, Ustaz. Dia karena nggak sanggup membayar bunga dan nggak bisa membalikan pinjamannya. Ini mohon maaf, Ustaz. Dia sampai bahasanya dia kasih istrinya, Ustaz. Innalillahi itu benar-benar dilakukan dan itu teman saya bilang ini fakta yang ada di lapangan. Fakta yang ada di lapangan. Jadi berarti permasalahan ekonomi ini kan sebenarnya menjadi PR bersama juga. Kalau urusan perut ini kan jadi kemana-mana. Ada yang sampai menggadaikan, mohon maaf, Ustaz, akidahnya itu ada digadaikan hanya gara-gara soal perut gitu, Ustaz. Nah ini akhirnya tercetuslah yang namanya lahirnya yang namanya KNI, Keluarga Niaga Indonesia. Nah di Keluarga Niaga Indonesia itu sebenarnya ada beberapa program, ada 8 program, ada the holistic care, ada the holistic academy, ada the holistic finance, the holistic gift. Yang mau saya sampaikan adalah tentang the holistic finance ini. Nah ini kenapa saya bilang the holistic finance ini penting? Karena di sini kita merasakan bagaimana keresahan umat, bagaimana permasalahan umat. Soal tadi pinjaman, terus nggak tahu bagaimana ini untuk membangkitkan lagi, menggairahkan unit usaha bisnisnya, karena nggak ada uang, gitu kan? Karena nggak ada dana, nggak ada modal, akhirnya kebentur lagi dengan pinjaman online yang di mana-mana. Kan SMS tiba-tiba pinjaman online, pinjaman ke saya aja saya baca, ngeri banget ya pinjaman online ini bisa kemana-mana, nomor saya aja tahu dari mana gitu, bisa dapat aja Ustaz itu, Ustaz. Nah ini kalau nggak ada solusi ini bahaya, Ustaz. Maksud anak kayak gitu. Nah, saya sedikit mau menjelaskan satu program aja. Ini namanya The Holistic Finance. Di Keluarga Niaga Indonesia ada satu program namanya The Holistic Finance. Ini, Ustaz, ini bukan yang The Holistic Finance, yang khususnya The Holistic Finance ini bukan profit center, Ustaz. Ini cost center, Ustaz. Jadi sama sekali kami tidak mengambil keuntungan sepeser pun di situ. Sama sekali kami tidak mengambil keuntungan. Jadi nanti di situ kalau orang butuh pinjaman, itu kita kasih pinjaman tanpa riba, Zat. Pinjaman kalau kita balik ada tambahan kan riba, Zat. Nah, kami tidak akan. Pinjamannya seperti pinjaman, pokoknya berapa ya kita balikin segitu gitu loh. Bahkan pinjaman itu tanpa pengembalian ya. Jadi mudah-mudahan ada solusi buat saudara-saudara kita. Lalu apa? Tentang kita bilang kalau misalnya bisa ada mudharabah, ada murabahah, ada syirkah gitu ya. Ini juga bahasa simpelnya ketika orang mau mudharabah, dia jadi pengelola, kita menjadi investornya bahasa gitu. Tapi tidak, dia bingung, aduh investor dari mana ya? Bisa dari The Holistic Finance ini. Kan nanti ada sistem bagi hasil. Nah ini pertanyaannya, ketika bagi hasil berarti Keluarga Niaga Indonesia mendapat income juga dong, dapat revenue dong. Nah apa yang kami dapatkan bukan buat kami, tapi kami balikin lagi ke umat, gitu loh. Kami balikin lagi ke umat. Dan kalau setidaknya kami besarkan lagi The Holistic Finance biar manfaatnya ini lebih besar lagi untuk umat gitu loh. Intinya khususnya untuk The Holistic Finance ini, program ini benar-benar kami tidak mengambil keuntungan sepeser pun. Jadi bahasanya bukan profit center tapi cost center. Jadi saya ingin mengajak teman-teman semua yang memang ingin bersama-sama kita menyelesaikan masalah umat bersama-sama. Salah satunya banyak yang lain program-program termasuk programnya Ustadz Asep, programnya Ustadz Fatih Karim, banyak. Nah ini salah satunya adalah yang saya bentuk sama partner saya juga untuk bikin The Holistic Finance ini, program ini. Jadi kalau yang mau bergabung silakan. Ada grup Telegramnya itu namanya Keluarga Niaga Indonesia. Insya Allah tanggal 12 ini Ustadz, tanggal 12 ini Ustadz Fatih akan ngisi Ustadz. Oh gitu, Masya Allah. Iya, tanggal 12 Ustadz Fatih akan mengisi di Keluarga Niaga Indonesia. Insya Allah di YouTube-nya kita, Ustadz. Insya Allah. Amin. Doain ya, Ustadz ya. Baik, luar biasa nih. Amin. Ya.
Mudah-mudahan nanti juga bisa Bang Inu ya, pinjaman tanpa pengembalian ya. Bukan hanya tanpa riba itu. Waduh. Itu baru luar biasa tuh, Ustaz. Itu baru luar biasa. Jadi itu kredit gimana, bukan kalau lagi boleh tahu, tanpa Anda mau riba minjem ya, juga tanpa tuh. bunga, tapi kredit tanpa cicilan ya. Iya. Kalau ada, boleh, Ustaz. Anda pengen juga tuh, Ustaz, kayaknya. Amin, amin, Ya amin. Allah. Baik, makasih nih Ya Bang Allah, Inu malam ya hari ini kita banyak banget inspirasinya. Kita banyak banget nih. Sama-sama, Ustaz. ternyata Sama-sama. betul ya. Betapa banyak orang tersentuh bukan hanya dari sisi konten ya, tapi bagaimana orang tersentuh dari sisi bagaimana si penutur kebaikan itu menyampaikan konten-konten dengan sangat luar biasa. Dan itu mungkin yang tadi disampaikan Bang Inu, salah satu kenapa Bang Inu hijrah wasilahnya dari situ. Dan mudah-mudahan kita semuanya nih para penutur kebaikan, orang yang ingin juga terjun dalam dunia dakwah, mudah-mudahan diberikan kemudahan lisan untuk menyampaikan kebaikan dengan cara yang terbaik tentunya. Baik Bang Inu, mungkin ada pesan-pesan terakhir sebelum sebelum sesi berakhir. Kita semua pasti dipanggil Allah, Ustaz. Amin. Iya. Cuma nggak tahu aja waktunya kapan. Iya. Mungkin saya duluan, Bang Inu. Kalau dari saya, duluan apa? Duluan melayat maksudnya. Ya Allah. Ustaz, ya. Jadi kalau mungkin yang terakhir dari saya hanya sedikit ingin menyampaikan bahwa teman-teman semua, kita nggak tahu ya, pahala kita yang mana yang diterima oleh Allah. Jadi kalau saya selalu sama istri juga ya, saya bilang, kita nggak pernah boleh loh meremehkan kebaikan sekecil apapun. Baik kebaikan yang dilakukan oleh orang lain ke kita, dan kebaikan yang kita lakukan. Nggak pernah boleh meremehkan. Bahkan terkadang hanya bahasanya simpel, menjawab telepon orang, mendengarkan keluh kesah orang, dia jadi tenang, itu kan pahala. Terkadang kita, emang ini dapat pahala ya? Gitu kan? Hal yang terkadang simpel dan kecil gitu loh. Kita cuma kasih nasihat, bro, udah sabar, coba deh lo sholat. Cuman suruh kayak gitu aja padahal. Dilihat orang kesannya, apaan? Emang ya kan cuma gitu doang gitu. Jangan pernah meremehkan. Karena kita nggak ada yang tahu. Ketika kita cuma dengar dia curhat, terus kita bilang, bro coba deh lo ambil wudhu, sholat sunnah deh sebentar. Siapa tahu dari situ dia malah, kita bilang ya, setelah sholat sunnah itu tiba ya atas izin Allah dia meninggal dunia. Kita nggak ada yang tahu. Sholat terus kita yang suruh gitu kan. Nggak ada yang tahu gitu loh. Nah, poinnya adalah teman-teman semua, ayo kita sama-sama semangat di dalam dunia dakwah. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi malah kebaikan kecil itu yang membawa nanti kita ke surganya Allah atas izin Allah. Mungkin itu Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Baik, Bang Inu, jazakallah khair. Masya Allah, luar biasa malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sekalian ya. Sudah sangat banyak yang bisa kita dapatkan, dan tentunya mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa belajar nih dari ceritanya Bang Inu tadi yang sudah disampaikan. Baik, sekali lagi terima kasih, jazakallah khair Bang Inu. Sama-sama Ustaz. Waalaikumsalam. Selamat beristirahat. Terima kasih sekali lagi bisa bergabung, dan jangan kapok kalau nanti kita minta sharing kembali ya. Siap. Oke teman-teman sekalian, demikian obrolan saya dengan Bang Inu, dan mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buat kita semuanya ya Bang Inu. Dan ini Bang Inu boleh tetap gabung, karena ada beberapa yang ingin saya sampaikan buat teman-teman, dan mudah-mudahan kalau Bang Inu mau gabung juga alhamdulillah, kalaupun mau istirahat karena aktivitas malam hari ini cukup luar biasa juga monggo ya. Kalau Ustadz izin, tapi nggak apa-apa ya Ustadz, afwan banget. Dengan segala hormat, istri ini dari tadi manggil Ustadz. Oh siap. Jadi sepertinya izin duluan ya Ustadz ya. Siap, Mohon maaf banget. Terima kasih Ustadz, terima kasih banget. Teman-teman juga terima kasih. Semua yang hadir di sini, mohon maaf nih. Ini kadang-kadang saya ini orang yang sok tahu banget nih ya. Tapi fakir ilmu nih Mbak, butuh banyak belajar banget nih ya. Jadi mohon bimbingannya,
Dan Ustadz, saya tunggu lagi kita kapan bikin konten ngaji lagi ya Ustadz ya. Siap. Allah. Ya, Ustadz. Baik. Makasih. Saya pamit duluan ya Ustadz ya. Monggo. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman sekalian. Ya. Silakan Bang Inu. Salam buat Iya, keluarga. Oke, baik teman-teman sekalian. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan diskusi dengan Bang Inu memberikan kita gambaran bahwa ternyata hati-hati dengan apa yang kita sampaikan gitu kan. Kenapa? Karena ternyata jangan-jangan itu yang membuat orang lain berubah gitu kan. Jangan-jangan itu yang membuat orang lain jadi tertarik dengan Islam gitu. Jangan-jangan itu yang membuat orang lain menjadi mau dekat dengan Allah, dan mudah-mudahan kita dapat pahalanya. Tetapi tentu dakwah tidak sembarangan berdakwah. Kita menyampaikan kebaikan tidak sembarang menyampaikan kebaikan. Jangan-jangan juga gitu teman-teman sekalian, kenapa masih ada saudara kita yang masih berada di dunia pasar, di peradaban pasar, dengan bergelut dengan glamornya, kemaksiatannya, karena mereka melihat kita nggak menarik ya. Yuk, sekarang malam hari ini saya simpulkan teman-teman sekalian agar gimana sih dakwah ini bisa menggugah. Saya simpulkan dari apa yang tadi disampaikan oleh Bang Inu dan diskusi kita. Yang pertama, yuk teman-teman sekalian, gimana caranya agar dakwah itu bisa menyentuh indera dari audien kita, dari madu dakwah kita, dari saudara-saudara kita. Yang kedua, mulai sekarang yuk kita pikirkan bagaimana agar bisa menyentuh akalnya. Kalau inderanya itu terpuaskan, kan ada orang mengatakan pandangan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah iklan berikutnya ya. Iklannya apa gitu. Yang kedua tentunya sentuh akal. Tadi Bang Inu kan terinspirasi dengan beberapa ustadz karena melihat cerdas banget ya. Oh ya juga ya gitu. Akalnya terpuaskan. Jadi bukan hanya sekedar menyampaikan tapi bisa menyentuh akal audien kita. Dan yang ketiga, sentuh hatinya. Nah, dengan apa Kang Asep kita bisa menyentuh indera audien kita? Nah, ini bisa banyak hal yang bisa kita lakukan teman-teman sekalian. Contoh misalkan, yang pertama, yuk coba dengan pilihan katanya. Karena ternyata pilihan kata itu terdengar dan terasa. Gitu. Kayaknya ini belibet banget sih si Ustadz gitu kan. Itu sudah langsung ilfil gitu. Bagaimana mungkin bisa menggugah sementara indera si audiennya tidak terpuaskan. Atau misalkan dengan intonasinya. Ada kan Ustadz tuh datar aja. Ini kok jadi bosen ya gitu kan. Itu juga penting untuk kita coba kemas sehingga ketika kita menyampaikan kepada siapapun, kepada anak, istri, keluarga, termasuk di sosial media, Zoom seperti ini akan sangat terasa. Bandingkan kalau saya datar-datar saja. Senyumnya nggak ada, ekspresinya nggak ada, senyum saya, kan beda. Sama seperti ketika kita mendengar ucapan selamat datang dari para petugas SPG atau penunggu toko. Ya, itu kan senyumnya senyum yang terasa nggak tulus gitu kan. Kenapa? Karena senyumnya senyum SOP. Sehingga nggak lahir. Dan itu tidak menyentuh. Selamat pagi, selamat berbelanja. Selesai sudah senyumnya. Hanya beberapa detik saja. Kan begitu. Yuk sekarang kita maksimalkan. Termasuk grooming. Ya, kostum apa sih yang mau kita pakai. Slide-nya kalau pakai slide. Ya, dan lain sebagainya. Yang kedua teman-teman sekalian. Yuk sentuh akalnya. Dengan apa? Dengan argumentasi, dengan gagasan, dengan dalil, dengan bukti, dengan struktur materi yang rapih. Biar otak orang itu, pikiran orang itu terpuaskan. Yes, benar. Ini bisa masuk akal. Iya benar nih. Ini benar banget. Iya juga ya. Nah, gitu. Tapi kalau misalkan nggak struktur, kan orang kayak mencari jejak. Ini maksudnya apa sih? Muter-muter nggak jelas. Gitu. Ada yang pernah mengalami kayak gitu? Ya. Betapa misalkan kita duduk sebagai seorang pendengar gitu kan, jamaah, lalu kemudian kita menyimak ustadz yang muter-muter gitu kan, ini cerita ini kemana dulu, akhirnya gitu ya, ini jadi bete. Jadi sampaikan itu dengan struktur yang terbaik. Yang ketiga, sentuh hati. Ini yang paling berat. Kenapa? Karena urusan hati itu urusan yang nggak nampak. Tetapi itu begitu pentingnya. Dari apa? Dari kedekatan kita dengan audien. Dari keramahan kita. Dari humble-nya kita saat kita menyampaikan pesan. Kan beda kalau misalkan kita menyampaikan pesan dengan tersenyum dibandingkan dengan
baik teman-teman sekalian, kita itu penting banget loh. Oh kan beda ini, udah tegang duluan kan gitu. Disampaikan dengan kedekatan humble, dengan akhlak yang baik. Kenapa? Karena akhlak itu bagian dari personality kita sebagai seorang pengemban dakwah. Betapa banyak orang lari dari apa yang kita sampaikan, bukan karena apa yang kita sampaikan, tapi dari apa yang kita lakukan. Lo ngomong aja tuh, selesai sudah. Akhlaknya nggak harus terjaga. Dan itu berat teman-teman sekalian. Tentu bisa dengan kata, dengan nasihat dan sebagainya, sehingga hati dari audien itu bisa tersentuh. Dan mudah-mudahan teman-teman sekalian, kehadiran kami di The Art of Dakwah bisa membantu teman-teman sekalian dan kita semuanya, yuk kita perbaiki kemasan dakwah kita agar bisa menggugah. Kenapa? Karena dakwah bukan sekedar tentang menyampaikan kebenaran. Bukan tentang sekedar menyampaikan Islam. Tetapi bagaimana agar dapat mendorong perubahan untuk membangun peradaban yang penuh dengan kemuliaan, yaitu Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan Kang Ageng, juga Kang Ramli, nah ini kayaknya teman-teman sekalian penasaran nih, AOD itu apa gitu kan? Silakan Kang Ageng dan Kang Ramli. Dari saya cukup sekian. Baik. Oke. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Asep yang sudah memberikan inspirasi untuk kita semua. Langsung saja nih, Kang Ramli, mangga. Oke, ada siap. apa aja nih? Oke, Masya Allah. Terima kasih Kang Asep Supriyatna. Tapi sebelum teman-teman semuanya bubar, jangan dulu kemana-mana teman-teman semuanya. Nah, di sini kami dari The Art of Dakwah, ini ada sebuah program yang menarik banget untuk teman-teman semuanya, memperbaiki kualitas dakwah Anda supaya dakwah Anda semakin didengarkan oleh orang lain. Nah, teman-teman yang perlu diketahui, ternyata dulu ketika saya basicnya itu adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan multinasional bagian finance. Nggak perlu disebutkan namanya, Kang? Iya, enggak disebutin. Honda gitu ya? Enggak disebutin gitu ya. Nah, dulu teman-teman semuanya, saya belajar sama Kang Asep itu niatnya memang untuk memperbaiki dakwah saya. Tapi ternyata setelah saya belajar sama Kang Asep, justru saya malah resign, kemudian punya profesi baru. Dan ternyata di situ saya semakin menyadari ketika saya memperbaiki komunikasi, ternyata apapun basic kita itu bisa meningkatkan kualitas hidup kita gitu ya. Bahkan saya setelah resign, nah ternyata tidak langsung menjadi trainer, ternyata terjebak di dunia properti syariah. Dan ternyata 1 tahun saya di properti syariah dan kesulitan dari properti itu adalah menjual. Dan alhamdulillah Kang Asep tahun 2017, 2018 ini hasil belajarnya dari Kang Asep gitu ya. Dipaksa punya materi andalan, nah akhirnya comot-comot materi, nah ujung-ujungnya juga pakai materinya Kang Asep gitu ya. Jadi tahun 2018. Oh, jadi antum tuh yang sering pakai materi saya ya? Iya Kang Asep ya, mohon izin ya. Nah termasuk dalam jualan Kang Asep ya, dalam jualan ternyata ini kepake banget ilmunya Kang Asep yang dulu saya nggak punya basic jualan, nggak ngerti selling on the stage. Kemudian dengan basic dasar ilmunya dari Kang Asep itu ternyata Kang Asep alhamdulillah 2017-2018 itu saya bisa menjual 1 tahun itu 1000 unit rumah Kang Asep. Allah Rabbi. Masya Termasuk Allah. menjual diri Kang Ramli ya? Masya Allah. Itu apalagi gitu ya. Jadi jual rumah aja bisa, apalagi jual diri itu ya. Dan ternyata Kang Asep ilmunya luar biasa. Dan di sini saya semakin menyadari ternyata apapun profesi kita, ketika komunikasinya itu diperbaiki, itu akan merubah kehidupan kita. Nah, yang awalnya saya belajar dakwah, belajar public speaking, komunikasi sama Kang Asep itu awalnya memang untuk memperbaiki kualitas dakwah. Ternyata memperbaiki kualitas closing gitu ya, Masya Allah gitu ya. Nah, dari sini teman-teman semuanya, kami, saya dan Kang Asep dan juga tim Kang Asep Supriyatna di The Art of Dakwah, ini ada satu buah kelas private yang pembelajaran sama dulu dari tahun 2013-2014 ya, pas saya ingat banget resign, 2013 tuh belajar sama Kang Asep, 2014 resign, 2 tahun belajar gitu ya, Masya Allah. Dan untuk supaya ilmunya ini bisa tersebarkan kepada yang lain teman-teman semuanya. Nah, kami di The Art of Dakwah itu ada sebuah program, alumni juga alhamdulillah sudah 150 lebih, program private class The Art of Dakwah. Teman-teman apa aja yang akan disampaikan di sini, nanti teman-teman di sini itu akan diajarkan bagaimana menyampaikan sebuah pesan, karena gagasan akan tetap menjadi gagasan kala tidak pernah tersampaikan. Dan ketika pun tersampaikan, ketika tersampaikan
disampaikannya itu tidak menyentuh hati, maka sulit untuk merubah orang lain. Nah, di sini teman-teman semuanya, di private class ini kami ingin memberikan pengarahan, pengajaran pada Anda semuanya. Kita sama-sama belajar bagaimana memperbaiki kualitas dakwah kita. Ini yang pertama teman-teman semuanya. Masalah nanti ternyata kualitas yang lainnya juga ikut meningkat beriringan dengan kita meningkatkan kualitas komunikasi kita untuk dakwah ini teman-teman semuanya. Nah, kita ada preview program private class The Art of Dakwah. Kami ingin menggambarkan bagaimana sih program private class The Art of Dakwah itu yang diajarkan oleh Kang Asep. Ada 4 pertemuan, ada 6 pertemuan, total pertemuannya ada 6 pertemuan. Seperti apa programnya? Nah, kami ingin mengundang Anda semuanya untuk bisa hadir pada hari Jumat depan. Mohon izin saya mute semua ya. Nah, pada Jumat depan teman-teman semuanya, saya ingin mengundang Anda semuanya untuk bisa hadir dalam program preview private class. Nah, di sini Anda semuanya akan mendapatkan informasi lengkap. Di private class The Art of Dakwah itu Anda akan mendapatkan apa aja. Gitu ya. Untuk itu teman-teman semuanya nanti akan disampaikan di grup oleh Kang Devi bagaimana caranya supaya Anda semuanya bisa hadir di preview program The Art of Dakwah. Nah, di situ Anda semuanya akan merasakan bagaimana pentingnya dan bagaimana mudah dan menyenangkannya dalam mempelajari ilmu komunikasi dan juga untuk memperbaiki kualitas dakwah kita. Seperti itu Kang Asep ya, mudah-mudahan Kang Asepnya juga sehat walafiat, Amin. bisa berbagi gitu ya. Oke, itu teman-teman semuanya dari saya. Kami tunggu kehadiran teman-teman semuanya untuk bisa hadir di preview program private class dan Anda akan merasakan bagaimana program private class itu begitu bermanfaat untuk diri Anda. Saya kembalikan kepada Kang Asep Supriyatna. Oh, kok ke saya ya? Bukan Kang Ageng. Kang Ageng, boleh izin nggak Kang Ageng? Siap, silakan. Ini kan ada alumni nih. Boleh dong alumni cerita seperti apa sih private class itu, apa yang dipelajari, gimana? Jadi selama saya belajar di private class itu, siapa Kang Asep yang ditunjuk? Belum, itu kan belum. Bukan kamu. Alumni kemarin. Ini Bu Ita nih. Sensasional soal Bu Ita ini. Bu Ita. Boleh Bu Ita di-unmute, Bu Ita. Oke. Sudah bisa? Oke, silakan. Jadi saya, Ustaz. Masya Allah. Karena yang nampak Bu Ita ini. Saya yang ingat Bu Ita soalnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Masya Allah, acara ini begitu sangat mengesankan bagi saya, sangat-sangat mengesankan ya. Di awal itu memang kita penasaran ya, apa sih acara ini gitu ya. Lama-kelamaan, loh kok cuma begini, tapi kok kayaknya tertarik. Nah, ketika kita mengikuti, terus kemudian memahami, terus lagi saya juga mengikuti arahan-arahan dari coach kita yang luar biasa, Ustadz Asep di sini, dan kemudian dari fasilitator yang diberikan gitu ya, sehingga saya itu merasakan ada sesuatu yang lebih yang itu nggak keluar, yang belum pernah keluar akhirnya keluar gitu, tersampaikan, dan alhamdulillah saya sudah merasakan sekali begitu ya ketika saya dalam berdakwah terus teriang apa yang diamanahkan, apa yang diajarkan, apa yang disampaikan, apa yang dipesankan oleh Ustadz Asep. Dan itu memang benar-benar tips yang sangat jitu. Jadi saya menyarankan seluruhnya ikut kembali, Masya Allah. Baik. Walaupun ada tingkat stres tertentu Bu ya kalau ikut kelas itu ya. Stres, Ustadz. Pening-pening sedap. Pening sedap. Ada istilah baru ya. Pening sedap. Oke, tantangannya luar biasa. Nah, kita coba, makasih Bu Ita ya. Bu Ita teh materi andalannya apa teh Bu Ita? Lupa saya. Amazing Mom. Oh iya, Amazing Mom. Masya Allah. Nanti teman-teman bisa belajar nih sama Bu Ita bagaimana menjadi para ibu yang amazing. Kang Ageng nggak usah ikut ya. Ini khusus untuk para ibu-ibu ya. Kang Asep, makasih Bu Ita. Kang Asep kok bisa sampai punya materi andalan apa aja yang dipelajari di AOD, di private class The Art of Dakwah? Diajari apa ya? Nanti coba kita tanya ya peserta berikutnya, alumni berikutnya. Ini ada Kang
Juan nih, Kang Harjuan dari Pekanbaru. Gimana nih, Kang Juan? Juragan emas, juragan emas. Juragan emas. Juragan emas. Oh iya, kita juga ada ini, Kang Asep, ada yang ngasih 3 kilogram emas. Masya Allah. Oh iya, dari jadi nggak EOA dibagiin. Gold. Jadi nggak dibagiin. Oh gitu, siap. Kita dapat 3 kilo kalau nggak salah deh. Silakan Bang Juan. Ya, alhamdulillah Kang Asep, Sofrun, alhamdulillah bisa ikutan lagi nih ngobrol bareng, dapat ilmunya, di-refresh lagi. Ya, buat kawan-kawan yang belum ikutan dan memang saya sarankan untuk ikutan karena sangat bermanfaat ya ketika kita ngomongin sesuatu, kalau itu terstruktur, kemudian kita itu dipersiapkan secara personalnya, kontennya dan delivery yang baik, insya Allah apa yang kita sampaikan, apalagi dari sisi kita berdakwah, insya Allah orang lebih enak nangkapnya, lebih bisa menerima apa yang kita sampaikan, gitu Kang Asep, terima kasih. Baik, sama-sama Bang Juan ya, luar biasa. Oke, Mbak Kang Ageng. Ini Mas Mario Irwinsyah bukan, Ustaz? Kenapa? Itu Mas Mario. Iya, ini kembarannya. Oh, Bang Juan ini kembarannya Mario Irwinsyah, cuma beda ibu, beda bapak. Ya. Jenggotnya mirip. Baik. Gitu Kang Ageng dan Kang Ramli. Makasih Kang Ramli pengumumannya. Jadi teman-teman sekalian, insya Allah nanti kita ketemu lagi hari Jumat depan. Ya, kalau misalnya ada yang, apa sih programnya, itu kayak gimana sih? Yuk kita sama-sama nanti praktek langsung ya, biar ikut merasakan dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sekalian, buat kita semuanya dalam mengemas dakwah menjadi lebih amazing lagi. Programnya free Kang Asep. Oh iya, Jumat nanti insya Allah free ya. Yang penting kuotanya ada. Ya, modal sendiri kuotanya. Dan sinyalnya bagus ya, tidak seperti Kang Ageng tadi ya. Itu jangan diikuti. Itu sangat tidak bagus untuk diikuti ya. Sekarang masih jelek ini. Oh gitu. Oke, gimana? Masih ada Kang Asep yang mau disampaikan sebelum dipanggil? Oke, baik. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran pada Ustaz Asep dan juga sahabat semua yang bisa hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan inspirasi di malam hari ini dan kita bisa menjadi penyeru kebaikan sejati ya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita ketemu lagi di Jumat depan ya. Ya di Jumat depan dengan review kelas private kelasnya. Insya Allah nanti mudah-mudahan teman-teman semua bisa ikut juga di private kelasnya. Dan kita nanti ketemu dengan tim AOD dan para fasilitator yang kece-kece. Oke, baik dari saya Ageng Budiansyah. Terima kasih telah memandu pada acara kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kealfaan. Ya, kita ketemu lagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ageng. Oke, bangga. Alumni juga turun, makasih sudah hadir ya. Salam dari Darmas Raya Sumatera Barat. Oh iya, Syukran, Ibu Ustaz. Sumatera Barat, luar Pak RT dan Pak RW Bu Marta ya. Ya, sehat semua ya. Ya, mari Bu. Terima kasih Kang Devi. Terima kasih Kang Makasih Bu Yani, makasih ya turun Ibu Yani. Ibu Ani ya. Turun Bu Ani. Sama-sama. Salam. Ya, Buna. Terima kasih Ustaz Budi. Siap Mbak, makasih. Mas Ageng, recordnya nanti ada ya Mas? Siap. Insya Allah nanti disiapin sama Kang Devi, operator kita, operator sejati. Waalaikumsalam, Bu Siti, makasih. Terima kasih Bang Juan. Sembah nuwun. Kang Asep, Turun, sami-sami. Kang Devi dan semua. Mari. Oke, untuk para alumni nanti ada acara review ya, seluruh materi AOD ya. Oke, siap. Ujian.
bukan ujian ya. Kita akan review untuk teman-teman semuanya, untuk para alumni ya, untuk dari materi hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kita review supaya menyamakan persepsi, upgrade lagi, belajar lagi gitu ya. Mantap, mantap. Siap, Kang. Mantap. Siap, Mbak Sahama.